Hai Swapers, kembali lagi di Swapreneur spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Kendala yang sering dihadapi dalam perencanaan kebutuhan sediaan farmasi adalah karena kurangnya pemahaman akan tren permintaan dan pola konsumsi obat. Hal ini dapat berdampak pada kesulitan dalam memprediksi kebutuhan stok yang tepat, yang kemudian berpotensi menyebabkan kekurangan atau kelebihan persediaan. Sebagai hasilnya, pelayanan apotek dapat terganggu dan pasien mungkin tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan secara optimal. Pada episode ini, saya akan membagikan 3 metode analisis yang bisa membantu dalam mengoptimalkan rencana kebutuhan sediaan farmasi di apotek. Seperti apa penerapannya ya? Bersama saya, Apoteker Nisa Soraya, sebagai apoteker penanggung jawab Apotik Pro Farma Jaya. Semua akan saya bahas dalam Swapreneur Edukasi Membangun Farmasi. Metode yang pertama adalah metode konsumsi. Perhitungan kebutuhan didasarkan pada data real konsumsi obat periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Metode ini digunakan untuk obat atau alkes yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap. Misal yang pertama, infus cairan dasar seperti RL, NaCl, dan lain-lain. Yang kedua adalah injeksi antibiotika generik seperti ceftriaxone, cefotaxim. Yang ketiga adalah alat kesehatan habis pakai seperti spuit, kateter, dan lain-lain. Rumus metode konsumsi seperti di bawah ini ya Swapers, di mana keterangannya adalah CT adalah rencana kebutuhan per periode waktu. CA adalah konsumsi rata-rata per bulan. T adalah lama kebutuhan dalam periode bulan atau tahun. LT atau lead time adalah waktu tunggu pengadaan. SS atau safety stock, kadang-kadang diperlukan safety stock tambahan untuk mengantisipasi adanya kenaikan jumlah pasien atau adanya kejadian luar biasa atau KLB. Metode epidemiologi, metode perencanaan berdasarkan pada penyakit yang ada di rumah sakit atau yang paling sering muncul di masyarakat, bertujuan untuk 1. Mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu atau obat program KB, obat program imunisasi. 2. Memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Rumus epidemiologi seperti di layar ini ya Swipers. Metode yang berikutnya adalah kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Metode ini berupa perhitungan kebutuhan obat atau alkes yang mempunyai data konsumsi mantap, namun kasus penyakit cenderung berubah, naik atau turun. Koreksi dapat berupa penambahan bila kasus epidemiologi naik atau berupa pengurangan bila kasus turun. Untuk obat dan alkes yang mengalami fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, serta perubahan kebijakan pelayanan. Untuk rumus metode konsumsi seperti di layar ini ya. Untuk menentukan prioritas pemilihan obat, nah, Swipers, setelah kita menganalisis berapa jumlah kebutuhan obat yang dibutuhkan, selanjutnya kita juga perlu menentukan prioritas dalam pemilihan obatnya. Metode yang bisa digunakan antara lain, analisa ABC atau Pareto, yaitu menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi. Yang kedua adalah analisa Venn, yang mengklasifikasikan obat-obat sesuai dengan seberapa urgensi atau dibutuhkannya obat-obat tersebut dalam mengobati penyakit. Yang ketiga adalah analisa PUT, yaitu prioritas, utama, dan tambahan, yaitu gabungan dari analisa ABC dan Venn. Untuk lebih jelasnya, Swiper bisa cek di episode kolaborasi Swapreneur dengan IAI PD Jakarta berikut.
Berikutnya adalah indikator perencanaan. Indikator yang pertama adalah persentase kesesuaian pembelian dengan perencanaan tahunan atau RKO. Yang kedua adalah persentase kesesuaian dana pembelian dengan perencanaan anggaran. Dan yang ketiga adalah persentase kesesuaian perencanaan terhadap formularium. Berikutnya adalah pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama, anggaran yang tersedia, kedua, penetapan prioritas, yang ketiga adalah sisa persediaan, yang keempat, data pemakaian periode yang lalu, yang kelima adalah waktu tunggu pemesanan, dan yang terakhir adalah rencana pengembangan. Nah, itu tadi metode atau perhitungan yang bisa digunakan Swipers untuk merencanakan kebutuhan sediaan farmasi. Swipers seringnya menggunakan metode yang mana? Silakan jawab di komen ya. Swipers, saya sudah bergabung dan menggunakan Swap RX Belanja dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotik saya. Melalui Swap RX Belanja, saya bisa menikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Swap RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swap RX Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video Swap RX Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swappreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.